Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Zain Fadilah. Pada kesempatan kali ini, admin mau mengajak kawan-kawan pemirsa yaitu masuk segmen question and answer Q&A garis miring tanya jawab seputar dunia pengecatan. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Ini nanti ada 21 pertanyaan yang berbobot yang lengkap kita kemas segmen pentingnya ya. Silahkan cek di deskripsi. Pastikan Anda klik sesuai dengan kebutuhan kecocokan pertanyaan yang akan Anda tanyakan pada channel ini, karena pertanyaan ini sangat sering ditanyakan oleh kawan-kawan penonton. Oke, kita mulai langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Satya Dharma. Terima kasih ya buat Mas Satya Dharma. Salam kenal. Mau tanya Om, kalau epoksi kebanyakan hardener itu efeknya gimana Om? Terima kasih. Kalau kebanyakan hardener itu ya nggak kering-kering Mas. Jadi pastikan sesuai dengan aturan pakai. Saya contohkan untuk produk epoksi Bilkot itu 1:4 ya. Jadi kalau kebablasan hardenernya ya ditambah lagi epoksinya agar ideal. Biasanya kalau kebanyakan hardener itu nggak mau kering ya, keringnya lama banget bahkan nggak mau kering. Namun kalau nggak dikasih hardener itu justru mau kering, namun di amplas empuk, kurang kuat hasilnya ya. Oke, masuk pertanyaan kedua. Salam kenal buat Mas Denny Rianto. Pertanyaannya sebagai berikut ya. Beliau bertanya pada video saya cara aplikasikan lembayung merah ya. Kalau saya waktu itu bodi motor hitam NC, terus lembayung dicampur clear, itu kok malah bintik-bintik ya Mas. Nah, saya juga pernah mengalami itu produk lembayung ya. Lihat kaleng catnya ya, kalau kaleng catnya itu lama pasti ngampas seperti itu ya, banyak bintik-bintik putih. Nah, saya kasih tips ya kali ini agar meskipun Anda keblocok ya, keteleyek, sudah terlanjur dibeli, mau mengembalikan malu, caranya gampang. Didiamkan dulu sampai endap ya, didiamkan dulu sampai endap pada kalengnya. Anda ambil sendok ya, terus gagangnya, pucuknya gagang sendok itu Anda keruk ya, bahasa Blitar, diambil sedikit terus diaduk pada clearnya. Nah, itu justru malah yang keambil mutiaranya aja, lembayungnya aja. Sedangkan untuk blended ya, bintik-bintik putih itu kan dari apa ya namanya, cairan lendir seperti hanya rumahnya lembayung itu loh. Biasanya memang tercampur butiran-butiran putih seperti itu. Jadi harus diambil sedikit itu aja. Namun caranya ya didiamkan dulu ya, minimal dia mengendap itu 1 hari lah. Diambil ampasnya Mas, pucuknya gitu ya, gelepungnya, tepungnya gitu loh. Terus diaduk, itu justru malah nggak ada bintik-bintiknya ya. Kalau disaring percuma, nanti yang nyangkutkan lembayungnya ya kan. Oke, lanjut, semangat berkarya terus Mas Denny Rianto. Pertanyaan ketiga, salam kenal buat Mas Ahmad Sarif. Terima kasih sudah membantu meramaikan channel ini ya. Pertanyaannya bobot sekali ya. Ini komentar pada video saya cara bikin mal grafis airbrush tangki CP. Pertanyaan Mas Ahmad Sarif ya seperti ini. Nanya Om, kalau mau catnya nggak ikut terkelupas saat dicopot lakban grafis, maksudnya lakban ini mungkin masking tape ya, minimal atau maksimal berapa lapis ngecatnya? Nah, saya jawab ya, kalau kebiasaan saya 2 lapis ya, 2 lapis 3 lapis, ditunggu kering terlebih dahulu ya. Biasanya kering berapa jam? Kalau temperatur panas itu 3 jam sudah berani ya di masking tape, dan dia tidak akan bingget itu ngetok Mas. Belakangnya batik masking tape itu biasanya kan bingget, akhirnya di clear kan jelek, atau bahkan catnya akan ikut ngelupas kalau catnya itu masih mamal ya, belum kering. Nah, intinya kalau cat tebal, hati-hati kalau Anda masking tape. Kalau Anda inakan 1 hari jelas tidak berisiko ya. Biasanya kan untuk tukang cat itu kan meladeni orang kesusu ya, tergesa-gesa. Orang mayang diplasteri, wis nekat di mal, di template no plasteri, akhirnya diangkat jebol. Daripada Anda itu berisiko, mending konsumennya dikasih pemahaman kalau di masking tape jebol Mas, harus nunggu kering 1 hari 2 hari gitu ya. Jangan diakali hampir cepet tindang bayaran, justru Anda nanti akan buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, mengulang-ulang pekerjaan yang
konyol ya. Nah, ini ada pertanyaan yang belum saya jawab. Kalau mau catnya nggak ikut terkelupas itu ya, itu bukan masalah catnya karena belum kering, bisa loh. Semisal Anda airbrush dashboard ya, yang bagian plastik yang lentur kasar itu loh, itu harus di PP primer dulu mas. Adapun seperti media tangki, helm, agar nggak ngelupas di masking tape, epoksi primer terlebih dahulu ya. Ada kata-kata primernya, PP primer, epoksi primer, seperti itu kalau Anda mengerjakan karya airbrush biar nggak jebol. Namun bisa juga disebabkan karena Anda nggak Anda amplas, Anda repain, terus Anda grafis, Anda tempelin masking tape lepas. Jadi dasarnya cat harus diamplas terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya bobot sekali Mas Ahmad. Semoga menjadi informasi buat kawan-kawan pemirsa yang lain ya tentang pengemasan. Oke, saya tunggu pertanyaan yang lain ya. Untuk kawan-kawan yang ingin bertanya-tanya seputar painting, silahkan komentar di bawah video ini. Nanti keesokan hari atau lusa akan kita jawab satu persatu sesuai dengan pengalaman admin ya. Tentunya tanpa Anda semua kita bukan siapa-siapa. Dengan Anda meninggalkan komentar positif di channel ini, itu adalah dukungan positif Anda kepada kami. Oke, bisa dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini beliau bertanya pada video saya mengenai video cara memoles ya. Beliau bernama Joko Olet. Salam kenal mas. Terima kasih sudah meramaikan channel ini dengan meninggalkan komen positif. Pertanyaannya sebagai berikut. Cara poles clear biar hasilnya benar-benar bagus. Suwun Kang. Nah, ini jangan ditawar ya. Saya memang ada resep cara buat clear kurang maksimal, atau mungkin memang mulai jeruk, atau mungkin ingin lebih dibeningkan lagi. Syarat pertama ya yang harus Anda lakukan adalah sabar kanten. Tunggu clear Anda sampai benar-benar kering 100%. Loh, caranya gimana mengetahui clear kita itu sudah layak dipoles? Caranya gampang sekali bro. Pilih media-media atau sudut yang enggak tepat pada bagian vital ya, seperti pintu mobil atau tangki motor. Itu bagian belakang itu kan tertutup jok, Anda kuku. Kalau pintu mobil bagian manisan yang dalam, Anda kuku. Kalau sudah dirasa itu nggak bekas sama sekali ya, nggak bekas sama sekali, berarti sudah layak dipoles. Nah, banyak kejadian dipoles malah burem, buyu, berserat, galer-galer. Itu karena apa? Anda tertekan oleh konsumen agar segera kelar, ataupun faktor Anda sendiri ingin segera menerima bayaran gajian tanpa mempertimbangkan aspek clear Anda itu sudah kering beneran atau belum. Terus biasanya setelah di clear itu layak dipoles berapa hari? Minimal 3 hari mas. Kalau keesokan hari itu biasanya masih balik posisi awal lagi ya. Nah, kalau yang asli dia itu mau bening 3 bulan baru Anda poleskan. Itu kalau dipoles bening ya bablas terus bening mas, nggak bolak-balik usem. Kalau bolak-balik burem usem malah terlihat amplasannya itu karena apa ya? Clear mamal Anda pasangkan untuk poles malah buret, bunuh diri mas. Justru merusak hasil karya. Makanya ngecatkan mobil ya itu lama itu bukan karena sulit pengerjaan, enggak, karena nunggu proses kan gitu, nunggu kering baru layak dikerjakan tahapan lanjutan seperti itu. Nah, itu syarat yang pertama. Terus yang kedua, pelajari cat Anda itu clearnya tebal atau tipis ya. Kalau tipis langsung aja dipoles ya, pakai kompon putih. Kalau takut tergerus pakai kompon yang warna kuning, pakailah Ivory kompon warna yang putih ya. Untuk warna kuning itu brutal ya, mendingan jangan daripada clear Anda nanti habis. Nah, lakukan pengamplasan air grade 2000 cc jika clearnya Anda analisa itu tebal ya, minimal 2-3 lapisan Anda poles berani. Kalau cuma clearnya 1 lapis, silahkan manual aja ya, pakai tangan, pakai kain yang bersih. Namun kalau 2 lapisan, 3 lapisan pakai mesin poles bisa. Nah, setelah Anda poles ya, Anda kompon pakai kompon putih, lanjutkan polesi sama kit poles untuk mengembalikan bening seperti clear awal, seperti itu. Biasanya clear itu sudah bening karena gelewer atau mungkin kerut-kerut, mulai jeruk, kurang mulus, kurang lurus, akhirnya kan
dilakukan yang dinamakan kompon poles, atau mungkin kali namun ada bintik debu yang nempel, atau mungkin ada mimik ya, ada larong yang nempel, itu bisa diangkat sama kompon putih tadi. Oke, selamat mencoba, terima kasih. Terus ini ada pertanyaan lagi di video saya ngecat painter ya, dari Mas Sunta 123. Pertanyaannya seperti berikut. Salam kenal Mas ya. Hasilnya bagus Mas, sekedar mau tanya, mengkilapkan kap mobil Panther berapa ya? Mengkilapkan ini maksudnya cat ulang atau poles? Kalau poles full body ya, di bengkel kami estimasi 300 ribuan Mas. Tapi kalau ngecat ulang kap ya, kap aja ya sama 300 ribu estimasi. Nah, silakan kami tunggu kedatangan Mas Sunta ke bengkel kami. Apabila ingin memanfaatkan jasa kami, kawan-kawan bisa cek setiap deskripsi video upload kita. Kita senantiasa mencantumkan nomor telepon bisnis serta alamat lengkap yang siap untuk diajak kerjasama. Oke, terima kasih ya sudah mampir komen di channel ini. Terima kasih banyak, salam kenal. Semoga nggak kapok tanya-tanya di channel ini. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Tutorial ngecat metal silver agar tidak bintik no belang. Ini tutorial ngecat silver ya, salam kenal buat Mas Herman. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana jika permukaan sudah dicat dan ada metalik yang menumpuk? Apakah masih bisa diperbaiki dengan cara diamplas, ditimpa cat lagi dan diamplas lagi? Nah, ini pertanyaannya sudah jawaban ya Mas. Ya, ketika Anda menjumpai kegagalan pada pengecatan metalik silver ya, baik itu permukaannya blorok, atau mungkin belang, atau mungkin terkena debu, hasilnya kasar, ya cara benahinya ya seperti di video itu, digerabai pakai amplas halus Mas, 1500 cc amplas air, diamplas mana, dicat ulang mana, seperti itu ya. Nah, untuk rasio thinner oplosan thinner kalau susulan, kalau kasusnya terlalu kasar ya itu pada diajari ngecatnya dari jauh agar nggak terjadi ulang silver Anda kasar ya. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Madila. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bang bagi tips, maaf ya belum saya ajak kenalan, ini dari Mas Vendara Fair, salam kenal. Bang bagi tips agar pertama buka bengkel dapat pelanggan. Nah, ini sudah dibahas di Q&A sebelumnya ya, yang durasinya 55 menit di akhir video. Ya maaf, belum saya kasih segmen penting, jadi penonton lama menemukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sejarah saya mulai buka bengkel di belakang rumah ya, di belakang rumah, agar nggak ketahuan, nggak grogi ditunggu orangnya, akhirnya buka di depan rumah, itu sudah saya ceritakan ya. Atau silakan cek tawaran kalau di video di atas atau di akhir video ini saya cantumkan ya, di menit akhir sudah saya ceritakan panjang lebar. Awal start kita berangkat dari tukang cat ngesol motor pedagang ya. Jadi kita di belakang rumah dulu, malu grogi kalau ada pelanggan. Memang penting itu untuk motivasi kawan-kawan yang ingin memulai buka jasa pengecatan. Oke, terima kasih Mas Vendara, jangan kapok untuk tinggalkan pertanyaan positif di channel ini. Untuk pertanyaan yang bobot kita angkat ke atas ya, agar kawan-kawan penonton lain yang belum mengetahui jadi tahu, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Hendra Sugia. Salam kenal Mas Hendra. Pertanyaannya seperti ini ya, Bang, kalau cat dasarnya pakai thinner super biasa, eceran maksudnya mungkin ya, terus clear binken 8100, bisa gak Bang? Gak bikin keting ya Bang cat lama? Keting itu maksudnya ini mungkin keriting gitu. Justru kalau cat eceran itu, cat eceran literan yang super biasa yang Anda sebutkan itu resep aman membuat dasaran ya. Meskipun dia punya efek ngembun cemu putih, tapi cat lama nggak gampang berintik, baru disemprotkan. Kalau thinner biasa buat campuran clear view harus hangat suasana ya, cuaca, terus juga medianya sudah dipanasi, dijemur matahari, insya Allah sudah aman ya, langsung bening. Kalau mendung nggak boleh dipakai thinner ini ya, harus pakai yang kalengan yang ada logonya spesial ya, atau thinner view biar nggak terjadi pengembunan. Kalau ngembun, waduh sulit hilangnya, cat Anda ada gambar mendungnya putih-putih di setiap sudut siku cover body atau di bagian manisan-manisan mobil Anda. Pernah mengalami kan? Jadi kita pakai clear literan eceran itu nggak ada yang larang ya, karena punya keunggulan anti berintik untuk cat lamanya nggak bangkit. Kalau pakai thinner bagus itu ganasnya minta ampun ya sama cat lama. Kita kan kerjanya repair cat ulang ya.
Oke, pertanyaannya bobot sekali. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, comment, share video-video kami ya. Silakan kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Dia bertanya 2 kali nih Mas Indra. Satu lagi Bang, pertanyaan saya, kalau thinner super literan ya, maksudnya yang spesial tapi literan buat cat body, terus untuk finishing gear Brinken push thinner Brinken cocok enggak? Ya biar aman itu 2 macam ya Mas. Pastikan temperatur hangat, medianya dijemur sebentar ya, 3 menit 5 menit. Kalau sudah terasa hangat medianya, Anda pakai ngecat ya, meskipun kodenya eceran nggak masalah ya. Namun kalau Anda ragu ya lakukan eksperimen terlebih dahulu ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Beliau komen di konten kita dari Hatsu Zebra 03, fungsi keramat epoxy filler. Salam kenal Mas Bonanza. Maaf Mas melenceng dari konten, tapi ini masih pertanyaan buat pemula seperti saya. Waduh, saya juga pemula, hanya kebetulan saya menang setat Mas. Kita pun bukan senior, sama-sama belajar Bos. Belajar terus menghadapi masalah ya. Tukang cat itu kan yang dihadapi kan masalah terus ya. Apa ada tiba-tiba datang hadiah catnya sudah bagus ya, berarti ya catnya rusak yang apalah pasti ya. Jadi tugas kita memperbaiki hal tersebut. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Kalau ngecat bodi motor atau velg motor yang masih ori dan bagus, kalau gak di epoxy gimana Mas? Gak apa-apa, bukan keharusan. Namun kalau Anda orang yang tipe penakut ya, tipe penakut itu gimana? Waduh, saya takut nanti sebelumnya pilok, sebelumnya berintek, nanti sama mengulang kerja, lebih baik di epoxy. Namun kalau Anda bukan penakut, maksudnya siap resiko, ya di epoxy aja, tapi ya keluar bahan banyak. Namun Anda bisa pakai tips dari saya ya. Kalau mencat ulang, catnya masih pabrikan, masih tipis, tidak perlu di epoxy, asalkan lapisan pertama dikenteli Mas ya, 1:1,5, 1 banding 1 thinner sama catnya, cat dasarnya. Nanti untuk lapisan selanjutnya bisa normal 1:2 untuk spreadan ini ya. Intinya lapisan pertama jangan encer-encer ya. Terus saya lanjut, soalnya ada yang bilang nggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa kalau nasib Anda bagus, tapi kalau apes tak lama berintik akhirnya sama ngerok Mas ya. Itu semua nggak ada larangan loh ya. Tergantung masing-masing Anda itu berani mengambil risiko enggak. Kalau nggak berani ambil risiko, epoxy aja. Namun kalau berani ambil risiko, langsung dicat nggak apa-apa. Yang terpenting ya dikenteli sih Mas, kental dulu, 1:1 atau 1:1,5. Kasar nggak apa-apa, diampat baru nanti dienceri lagi untuk lapisan selanjutnya langsung menghilang. Oke? Ada yang bilang sebagus apapun atau masih ori tetap harus di epoxy. Jadi gimana bagusnya? Nah, saya kurang setuju ya kalau harus di epoxy itu. Justru kalau epoxy, di epoxy, tidak ngecat di epoxy. Ingat ya, pabrik itu mengutamakan tipis cat itu, namun kualitas bagus ya. Karena cat kalau tebel, ketebalan dempul, epoxy itu kan dempul cair ya. Epoksinya tebel, justru gampang lupas catnya. Dicat gampang mudah, nggak setuju saya. Yang benar itu saya pro malah tukang cat yang amprih, nggak ngepoksi gimana, tapi cat lama nggak berintik. Justru saya setuju. Karena kalau terlalu ikuti prosedur ya, cat itu kan lama-lamaan akan menebal. Sudah cat di epoxy, sudah cat di epoxy. Nah, ya kan? Oke, semoga bermanfaat Mas Bonanza. Dari Mas Tito Bagus, salam kenal, terima kasih ya komentar positifnya. Beliau tanya di konten kita, ngecat tanpa epoxy hasil tidak ngeflat. Nah, ada tutorialnya ngecat tanpa epoxy agar tidak ngeflat, tidak berintik cat sebelumnya. Silahkan dicari ya, ada. Ya karena penonton itu sulit menemukan videonya kan sudah terlalu banyak ya di channel ini. Makanya saya memutuskan untuk jarang upload aja daripada nanti mengulang-ulang video ya. Mending video seadanya aja, namun kita memaksimalisasi pertanyaan kawan-kawan agar terjawab ya. Mas Tito Bagus bertanya, lampu untuk pemanas pakai berapa watt ohm? Berapa lama pemanasan pakai lampu itu? Biasanya kalau musim mendung terus hujan itu memang menuntut kita punya lampu 500 watt yang kita gunakan. Kita lamponi terlebih dahulu ya di dalam box atau ruangan, itu 3-5 menit baru kita cat. Setelah di clear juga dilamponi ya 3-5 menit, terus
dimasukkan ke dalam ruangan, disimpan. 500 watt kita pakai PLN 900 watt ya bengkel. Oke, terima kasih pertanyaannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu di konten Daihatsu Zebra 04 proses pengecatan dasar silver. Salam kenal Mas Giovanni. Pertanyaan beliau seperti ini ya. Kenapa nggak disemprot memanjang biar cepat selesai bang? Dan spraykan kenapa nggak dilebarin keluar catnya? Begini Mas Giovanni, untuk maksimal ngibasnya ya, ngibasnya F75 itu ya seperti yang Anda tonton, beda dengan HVLP ya. Jadi ya memang seperti itu. Kalau memang bisa lebar ya kami lebarkan, namun dilebarkan, dibikin fokus itu ada rumusnya masing-masing ya. Kalau dilebarkan itu pastinya pada media lebar, namun kalau pada manisan tepian itu harus Anda fokuskan. Mengapa? Ya buang-buang bahan seperti ini, seperti itu. Kalau tukang catnya profesional harus ini kan mutar-mutar sembari ngecek gini kan. Ya mungkin yang Mas Giovanni ini menontonnya kurang teliti, yang disemprot manisan atau media lebar. Tukang cat itu begini loh Mas Giovanni, tangan yang kerja bukan ini aja sama menggerakkan setangi ini enggak mek ngono tok loh Mas. Jempolane karo tangan kiwone iki unten ini setelan kibas hendaknya, lihat, coba diperhatikan ulang. Waktu manisan itu diputar untuk nyemprotnya fokus, namun kalau bagian datar dia melebar seperti ini. Kok gak panjang-panjang? Kalau medianya nggak nuntut panjang, hanya setengah meter, ngapain harus dilewatkan ke sana kan seperti itu. Nah, biar Mas Giovanni malam, silahkan Mas, ekspresinya mau muter-muter gini ngibasnya ya, mau muter-muter asal catnya nggak tumpah, terus hasilnya pokoknya nggak gelewer, bisa rata, nggak masalah itu kan masalah style ya. Jadi kalau mau Anda ngibasnya itu muter gini ya, terus mau fokus ke tengah itu boleh juga asal hasilnya bagus, itu masalah style Mas, nggak bisa digugat ya. Setiap tukang cat itu stylenya, gayanya ngibaskan nggak sama. Kita pun nggak pernah bikin tutorial kewajiban cepregan itu harus begini, langsung muter, enggak. Pokoknya nggak ngelewer, hasilnya rata, itu berarti sudah teknik bagus. Nggak ribet kok, hanya butuh pakulinan gitu loh Mas Giovanni ya. Semoga tetap semangat dalam berkarya. Pertanyaan selanjutnya dari Devi Safitri, salam kenal, mau nanya Om, itu dilapisi warna silver apa langsung ke warna gold? Beliau bertanya pada tutorial ngecat gold RCB. Gold RCB itu kan lebih mudah ya, begini ya Mas atau Mbak ya, ini kalau mau irit cat goldnya hasilnya lebih terang, didasari dulu silver metalik, itu lebih ngejring, lebih bagus. Habisnya bahan RCB-nya, gold RCB-nya itu akan lebih irit. Namun kalau memang nggak ada, punyanya gold RCB aja ya nggak masalah itu dari awal. Namun biasanya hasilnya rada lebih gelap seperti itu, habisnya bahan lebih banyak, seperti itu bisa dipahami. Terima kasih ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu di video cara menyampur dempul alfa hasil dempulan berkualitas. Nah, ini salam kenal dari Mas Putra Cahya. Pertanyaannya sebagai berikut. Om mau nanya, kalau enggak di epoksi primer gimana Om? Penawarnya kalau plat itu harus di PP primer dulu, daripada nanti ada dempul terus jebol ya. Kalau dempulannya tipis epoksi primer, kalau dempulan tebal pakai lem kapal resin plus katalis, tutorialnya ada. Kalau Anda nawar silahkan coba sendiri, nanti kalau ada masalah Anda sendiri yang tanggung jawab kan seperti itu. Kita kasih masukan kan, masukan yang terbaik, wajib Mas di epoksi primer itu kalau medianya sudah tembus pak ya, atau tembus niumnya. Namun kalau sudah repain ya langsung ada dempul nggak masalah, yang di atas pak masih ada catnya, ada dempul langsung nggak masalah. Tapi seumpama di epoksi primer dulu itu lebih bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mas Ramadan SP. Pertanyaannya sebagai berikut. Kalau cat yang sama persis kayak pabrik bisa Bang? Bisa ya, bisa Mas. Jadi motor atau mobilnya langsung disetorkan balik lagi ke pabriknya, nanti bisa ya. Nanti kalau ke pabrik nggak bisa, baru ke tempat kami ya, kami usahakan juga sama dengan pabrik. Oke, masuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya di konten kita Daihatsu Zebra 04 proses pengecatan dasar silver. Salam kenal buat Mas Agus Tupanudin. Untuk kompresor berapa HP Mas? Ini pertanyaan yang sering banget ya. Pada setiap video itu saya mau nginput gambar dieselnya sampai kasihan ya.
biar nggak ada orang bertanya ini ya, tapi nggak masalah ya, untuk meramaikan channel nggak masalah, tapi tanya yang masuk akal ya masuk akal, jangan masuk kantong, susah nanti. Untuk kompresor kami itu pakai tabung 50 liter mereknya Sharp ya, bertenagakan diesel 6,5 PK, 50 liter untuk ngecat mobil. Untuk ngecat motor itu yang tabung 8 liter ada, yang 25 liter ada, merek SDP dan Lakoni. Jadi kita kompresornya punya spek tugas masing-masing ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Abang RDP 099, salam kenal Mas ya, kompak selalu, jangan lupa subscribe. Pertanyaan beliau, Mas minta nomor WA-nya, boleh nggak buat konsultasi, saya baru belajar ngecatnya. Beliau Mas RDP baru belajar ngecat. Jadi begini ya Mas, silahkan periksa video-video deskripsi kami. Untuk nomor telepon kami itu hanya telepon bisnis yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang kita lakukan, mau ngecatkan lah, baru bisa telepon kami. Namun kalau nomor WhatsApp, Anda bisa mendapatkannya dengan cara klik channel nama Zen Fadilah ya, kan ada tombol subscribe, gabung ya. Silahkan klik gabung, nanti otomatis akan mendapatkan nomor WhatsApp kami, dan kami siap membantu pertanyaan Anda, langsung balasan dari WhatsApp ya. Pokoknya saya nggak lagi tidur, nggak lagi kerja, Anda tanya saya jawab, namun klik gabung terlebih dahulu. Untuk kawan-kawan yang ingin masuk sesi ini ya, ingin tanya-tanya ke admin dengan langsung respon tanpa harus komen di video YouTube nunggu lama dibalas, silahkan klik gabung ya. Nanti akan mendapatkan nomor WhatsApp saya dengan cara klik nama channel saya ya. Nanti ada instruksi subscribe sama gabung, nah tombol biru gabung itu diklik, nanti akan otomatis mendapatkan nomor media sosial saya, Facebook saya, Instagram saya, nomor WhatsApp saya, mantap menunya, banyak bonusnya. Oke, terima kasih Mas sudah meramaikan channel ini. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Bang Dwi Antoro. Terima kasih sudah membantu ramai video saya. Izinkan tanya lagi ya Mas, kalau cat inti solid apakah warna dasar silver tetap metalik atau solid? Cat solid itu sing padet Mas, nggak tembus ya. Cat solid itu lawannya candy tone. Contoh warna gelap ya, biru malam, merah tua, cat hitam. Ngapain harus didasari silver? Dia sudah nggak terang-terang mau Anda dasari silver juga nggak apa-apa. Tapi kan buang-buang bahan Anda dasari silver. Yang Anda dasari silver, coba diingat ya Mas, yang warnanya tujuan ngedrink, catnya candy, itu wajib candy itu tembus Mas, bening gitu loh. Nah itu pun hanya ada pada produk cat NC ya. Untuk cat biru, cat candy itu nggak ada. Bisa dipahami kalau cat silver itu hanya untuk mendasari cat candy, bukan cat solid ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Ricci Ciarci, Mas Ricci Ciarci, salam kenal ya. Pertanyaan berikut, cat full body berapa Bang? Ini maksudnya kan ini ngecat motor matic ya, ini ngecat full body berarti kan bodinya aja ya. Itu bahannya aja 300 Mas ya. Namun Anda tidak usah khawatir, kalau ingin bahan lebih bagus nanti bisa kami bantu memilihkan merek-merek produk yang terkenal ya. Silahkan aja datang ke bengkel kami langsung ya Mas Ricci. Cat full body berapa Bang? Ya itu bahannya 300.000 untuk motor matic ya. Nah ini pertanyaan di video selanjutnya, minta 2 hari jadi repaint tangki Honda GL-Max. Ini pertanyaan dari GL28, namanya GL28. Salam kenal Mas, kalau ngamplas tanpa dikasih air bagaimana Pak? Mbok yo nggak takon toh Mas, langsung dijajal mulai amplasmu gedemel, terus hasil amplasanmu lah kasar banget krono sing garuk itu kan cat kempel sing kelek deh untune amplas. Ya jelas nggak masuk toh Mas, lek amplas air ya tetap pakai air. Ya Allah, ya Rabbi, pertanyaannya sangat mendasar banget. Namun nggak apa-apa, sudah meramaikan channel ini karena sudah terlalu banyak saya up ke atas ya, sering up ke atas karena nggak ada pertanyaan seperti ini. Kalau amplasnya jenis air ya wajib pakai air. Kalau nggak pakai air, cat yang Anda gosok itu kan kempel nempel nak untune amplas Mas. Akhirnya sing nggaruk nggih mediane gogro kaki nempel itu semakin kasar Mas. Nah hasil pengecatanmu nanti amburadul, galer ya, rusak. Gak apa-apa Mas ya, penyemangat kami. Terima kasih sudah support channel ini, mau menyempatkan komen di channel ini. Oke, pertanyaan selanjutnya
di video kami episode 2 cat kabin terkumplung dari Wong Kalongan, salam kenal. Cat full kabin habis berapa duit bos? Ini bahannya sekitar 1.500.000 saja bos. Silahkan bawa ke bengkel kami, 1.500.000 saja ya. Bisa kami ulang ya, bahannya hanya 1.500.000 saja. Oke, pertanyaan selanjutnya di video kami, jangan takut pakai cat NC. Dari Mas Jeffrey Anthony, pertanyaannya sebagai berikut. Kalau cat PU apakah aman pakai dasaran silver jenis NC? Mohon jawabkan. Oh, ngecat PU candy memang ada mas, cat candy PU. Setahu saya nggak ada di toko manapun. Ya, kalau ada produk candy tone itu pasti NC. Ya, ada pilak itu pun Anda tarik begini kan nggak bening loh. Nah, kalau cat candy PU apakah aman pakai dasaran silver jenis NC? Aman, dasaran silver PU aman, dasaran NC aman, asalkan satu hal, dasarannya ditunggu kering dulu ya mas, minimal 1 jam, baru Anda tindih. Idealnya berapa bang? Lebih lama lebih bagus, tahun depan lebih bagus. Mengapa kok begitu bang? Ya pemuaian, bonus pemuaiannya. Kalau cat sebelumnya itu belum kering, kita tindih. Biasanya cat lamanya berintik bos. Kalau layer demi layer itu kita tunggu kering lebih dahulu, pengecatan kita lancar, tidak ada risiko mengulang-ulang pekerjaan. Oke, pertanyaan selanjutnya di video kita Daihatsu Zebra full modifikasi. Ini gerombolan grup GL kayaknya ya, dari Mas GL 49 tadi kan 28 ya. Kalau stripping hologram di clear pakai pilot, apa hologramnya ketutup om? Kenapa ya enggak eksperimen sendiri terus di dulu saya tuh kalau ada masalah eksperimen dulu baru bertanya, namun ini pengen jalan singkat ya. Bertanya pengalaman kita yang sudah lama jalan pintas, ini orang pintar ya seperti ini. Silahkan ramaikan, asalkan pertanyaan yang positif akan berusaha menjawab sesuai dengan pengalaman admin. Jangan kapok ya, tanya lagi. Begini mas, kalau stripping hologram itu kan ya seperti itu ya, ada kasar dikit. Itu harus sama jadi nyamar. Kalau Anda orang suka kesusu ya, tergesa-gesa harus nyamar jadi orang sabar. Nge-clear strip hologram itu, waduh, bisa mas, cuma sama nopo telaten ya. Di-clear satu lapis, tunggu kering ya, diamplas. Syaratnya amplas harus tunggu kering, nanti kalau nggak tunggu kering rusak ya. Terus Anda clear lagi, kering, Anda amplas, tindih lagi, mau pakai pilok atau pakai sama aja, yang penting lapisan pertama diamplas. Kenapa kok min harus diamplas? Biar nutup, biar halus itu hologramnya, paham kan? Nah, apabila Anda ingin videonya langsung silahkan cek video yang lama kita ya. Cara nge-clear hologram ada bos, cari aja video lama kita ada ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu live ngecat mobil pakai kompresor lakoni 0,75 HP. Salam kenal Mas Riko Tikhan. Pertanyaannya sebagai berikut. Kalau ngecat mobil baiknya pakai kompresor apa bang? Oh, ini kan kompresor kita kan kebetulan uji coba kompresor lakoni itu buat ngecat mobil. Jadi mau tanya idealnya berapa? Nah, kompresor lagi kan tadi kan udah. Kita kalau ngecat mobil itu ideal ya, pakai minimal tabung 50 liter bertenagakan diesel 6,5 PK. Rosok banget mas. Jadi mau ngecat mobil langsung kelar saubengan mari bisa. Namun kalau Anda menawar, bisakah buat ngecat mobil tabung 8 liter? Bisa, tapi ngecat jam 6 pagi keesokan hari baru kelar. Karena apa? Saya tabung udara dalam tabung 8 liter 3 kibasan habis, istirahat dulu, nunggu full 3 kibasan habis, nunggu full dulu. Nah, seperti itu bisa, tapi sama harus sabar ya. Kalau dipaksakan terus gimana bos? Ya yang keluar butiran-butiran cat mobilmu remuk mas. Ya nuruti sing ganggel-ganggel memang angel ya. Wes angel wis diatur sampai modal titik hasilnya puluhan juta, angel wis angel. Ideal ya kuwi mas. Regane lek bekas 2.700.000, 3 juta lek nyar 4.500.000, 5 jutaan. Untuk yang bertenagakan diesel 6,5 PK. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya di review bengkel kenteng tetet di Blitar murah. Ini konten kita enteng ya. Banyak yang bertanya kenteng nggak pernah di video, katanya siapa, banyak banget, cari video yang lama kita itu vulgar kalau urusan gitu-gituan, kecuali satu hal,
manajemen bengkel, tutorial cara bayar karyawan. Pertanyaan dari Mas Wantosis, namanya keren banget, sulit diucapkan. Sebentar saya ulang, Mas Wantosis, salam kenal ya. Mas, kalau cat mobil Panther Hisporti, total sama repair kropos kecil dekat pintu tengah, kira-kira habis berapa? Nah, kita belum tahu kondisi realnya ya. Ini kira-kira habis bahannya 3 juta mas. Murah kok, kita silakan aja main langsung bengkel, nanti kalau sudah nyampe bengkel kita kasih harga fixnya berapa. Bahannya 3 jutaan aja mas. Oke, untuk harga positif fix silahkan datang ke bengkel kami. Pertanyaan selanjutnya, Mas Mulyono, salam kenal Mas Mul. Oke, pertanyaan sebagai berikut. Kalau cat metalik itu sebelum naik clear sebaiknya diamplas apa tidak bang? Mohon saran bang. Dicek dulu mas. Kalau cat silver itu nggak boleh ya sebelum naik clear diamplas, itu nggak boleh loh. Harus anda ulangi lagi biar nggak kasar. Misal ya kasus anda bahas ini karena kasar ya, terus anda amplas terus clear bekas mas. Anda ulang 1 lapis dengan cara oplosannya dienceri titik mas, thinner ya, lek nyemprot paduan lek diberintik, dikaput. Nanti kalau sudah metaliknya dirasa tertata halus, ya mulus, tidak ada bintik debu, bintik cat nggak ada, baru naik pengecatan. Jadi setelah Anda amplas naik ke clear itu harus disaput ya, dikibas 1 kali lapisan lagi. Nah, kalau memang sudah mulus silvernya nggak kasar, metaliknya sudah halus, ya langsung naik clear mas. Ngapain diamplas lagi, buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Oke, terima kasih Mas Mulyono, semoga semangat berkarya. Sampai jumpa di konten question and answer pada session selanjutnya. Terima kasih. Salam sukses buat semua pemirsa, bersama kita bisa.